Dimas bukanlah pendaki profesional, tapi ia menyukai keheningan dan tantangan gunung. Ia pernah menaklukkan Semeru, Rinjani, dan Lesser. Tapi sejak insiden kecil di gunung selama 3 tahun lalu, ia memutuskan berhenti mendaki. Suatu malam, ia menerima email tanpa nama pengirim. Subjeknya hanya satu kata, kembali. Di dalamnya ada koordinat, tanggal, dan satu kalimat pendek, kau belum benar-benar naik. Awalnya Dimas mengira ini hanya lelucon dari teman lama. Tapi ketika ia buka peta digital dan masukkan koordinat itu, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah titik di peta tanpa nama, di antara dua gunung yang dikenal, Gunung Raung dan Argopuro. Titik itu berada di kawasan hutan lebat yang seharusnya bukan jalur pendakian resmi. Tapi anehnya, ada semacam jalur samar yang terlihat dalam mode satelit, seakan jalur itu muncul dan hilang. Dimas penasaran. Ia tanya ke komunitas pendaki online, dan tidak ada yang tahu soal gunung di titik itu. Bahkan, ada yang bilang, itu bukan gunung, itu hutan mati. Tapi keesokan harinya, seseorang mengetuk pintu rumah Dimas. Seorang pria tua, berpakaian lusuh, menyerahkan sebuah amplop coklat. Isinya adalah peta kuno, dengan jalur yang mengarah ke tempat yang sama. Peta itu bukan dari kertas biasa. Kaku, tua, dan berbau tanah. Di sudutnya tertulis tangan, puncak kelingan hanya mereka yang pernah ditunjuk bisa melihatnya. Nama itu tak pernah Dimas dengar sebelumnya. Ia mencoba mencari di buku-buku tua perpustakaan kampus, hasilnya nihil. Bahkan internet pun diam. Malam harinya, Dimas bermimpi aneh. Ia melihat dirinya mendaki sendirian, kabut tebal di mana-mana. Suara bisikan menyebut namanya, dan dari kejauhan, ada puncak yang seolah melayang. Saat terbangun, ia hanya tahu satu hal, ia harus pergi. Bukan untuk menaklukkan gunung itu, tapi untuk menemukan jawabannya. Dimas tahu ia tidak bisa mendaki sendirian, apalagi menuju tempat yang bahkan tidak ada di peta resmi. Ia mulai menghubungi teman-teman lamanya, tapi sebagian besar menolak. Beberapa bilang mereka tidak punya firasat bagus soal jalur itu. Namun, seorang perempuan bernama Tania, yang dulu pernah menjadi rekan satu tim ekspedisi, menghubunginya kembali. Ia penasaran dengan koordinat itu, terlebih karena ia sendiri pernah mendengar legenda tentang gunung yang disembunyikan oleh waktu. Mereka butuh minimal 5 orang. 2 hari kemudian, muncul 2 orang dari komunitas pendaki Forum Gelap, Randika dan Fadli. Mereka mengaku pernah menemukan jejak kabur ke arah jalur yang sama, tapi harus putar balik karena gangguan cuaca yang tidak masuk akal. Anggota kelima muncul secara tidak terduga. Seorang pria bernama Pak Guntur, pria tua yang menyerahkan peta pada Dimas, datang ke base camp mereka. Ia hanya berkata, aku harus memastikan kalian kembali. Mereka mulai menyiapkan logistik. Jalur tidak resmi berarti tidak ada pos, tidak ada penanda, dan tidak ada yang bisa diminta tolong. Mereka membawa GPS, kompas, dan alat komunikasi satelit. Tapi yang paling penting, mereka membawa peta tua itu, yang anehnya hanya terlihat penuh makna jika dilihat pada jam-jam tertentu. Saat briefing malam terakhir sebelum berangkat, Dimas menunjukkan email misterius itu pada yang lain. Tania terlihat agak pucat setelah membacanya, lalu berbisik, aku pernah menerima kalimat yang hampir sama, 5 tahun lalu. Perjalanan dimulai pukul 4 pagi, dari jalur kaki Gunung Raung. Mereka menempuh rute memutar ke arah yang tidak umum. Suasana saat itu dingin dan sunyi, hanya langkah dan napas yang terdengar. Tak satu pun dari mereka bicara banyak. Beberapa jam pertama berjalan lancar, hingga mereka mencapai pohon-pohon tua dengan tanda luka bakar aneh di batangnya. Sejak titik itu, kompas mulai bergerak liar, dan GPS kehilangan sinyal. Pak Guntur, yang berjalan paling belakang, tiba-tiba berkata lirih, dari sini, jangan menyebut nama siapapun dengan lantang. Semua saling pandang, tapi tak ada yang bertanya. Mereka hanya tahu satu hal, pendakian baru saja dimulai. Langkah mereka semakin berat ketika hutan mulai menebal. Pohon-pohon di jalur itu berbeda dari biasanya, lebih tinggi, lebih senyap, dan seperti menyerap suara. Bahkan ranting yang patah pun terdengar lambat, seakan suara terperangkap di udara. Mereka tidak bisa mengandalkan GPS. Tania memegang kompas, tapi jarumnya hanya berputar-putar seperti mainan rusak. Pak Guntur membuka peta tua itu di bawah cahaya senter, dan anehnya, jalur yang awalnya samar kini tampak lebih jelas. Tiba-tiba, Dimas merasa merinding. Bukan karena dingin, tapi karena ia sadar,
burung-burung yang tadi berkicau kini hilang. Hutan menjadi terlalu sunyi. Seolah mereka berjalan di antara ruang, bukan waktu. Setelah 5 jam berjalan, mereka tiba di sebuah area datar yang ditumbuhi ilalang tinggi dan tumbuhan merambat. Di tengahnya berdiri tugu batu tua, hampir tertutup lumut. Di sana tertulis aksara kuno yang tak seorang pun bisa baca. Randika mengambil foto, tapi hasilnya hanya gelap, seolah kamera tidak bisa menangkap cahaya dari tempat itu. Fadli mencoba menyalakan drone kecilnya, tapi tak lama setelah naik, drone itu berputar-putar lalu jatuh seperti ditarik oleh sesuatu dari atas. Kita berada di luar peta, gumam Tania. Secara harfiah. Tak ada yang membantah. Langit pun mulai berubah warna, bukan ke arah sore, tapi seperti berkabut dari dalam, menutupi matahari perlahan. Saat mereka hendak melanjutkan, Dimas menemukan tanda aneh di tanah, jejak sepatu. Bukan milik mereka. Jejak itu menuju ke arah utara, menanjak ke balik hutan gelap yang belum mereka lewati. Tapi yang aneh, hanya ada satu arah, tanpa jejak balik. Pak Guntur terlihat tegang, tapi tetap diam. Ia hanya melangkah perlahan, mengikuti jejak itu, dan berkata lirih, dia masih menunggu di atas. Tak ada yang bertanya siapa dia. Masing-masing merasa pertanyaan itu lebih baik tidak dijawab. Beberapa ratus meter kemudian, kabut turun seperti tirai. Bukan kabut dingin biasa, tapi kabut yang terasa berat, menekan kepala mereka seperti beban. Tania tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depan. Di balik kabut, terlihat bayangan, sebuah lereng menanjak yang tidak seharusnya ada. Puncak samar terlihat jauh di atas. Tapi tidak ada di peta resmi manapun. Itu adalah puncak yang tak pernah tercatat. Mereka berdiri diam memandang lereng itu, yang muncul seperti ilusi di balik kabut. Lereng itu menanjak curam, berbatu licin, dan seakan tak pernah dijamah manusia. Tak ada jalur, tak ada bekas kaki, hanya tanah gelap seperti terbakar dan pohon-pohon kering yang berdiri mati. Tania melangkah pelan ke depan, seakan terpanggil. Dimas menarik lengannya, menyuruhnya tetap tenang, tapi tatapan Tania kosong. Ia berbisik lirih, aku pernah mimpi tempat ini. Tapi dalam mimpi, aku sendirian. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum mendaki lereng misterius itu. Fadli membuka ranselnya, tapi terkejut saat melihat air di botolnya berubah keruh. Randika pun memeriksa logistik mereka, roti yang mereka bawa terasa basah dan pahit, padahal masih tersegel. Pak Guntur duduk tak jauh dari mereka, memandangi lereng dengan mata kosong. Dulu, tahun 1977, ada tim ekspedisi yang mencoba ke sini. Mereka tak pernah turun, katanya pelan. Tapi satu orang selamat. Ia yang menggambarkan jalur ini dalam mimpi dan akulah orang itu. Semua terdiam. Dimas menatap Pak Guntur dengan tajam. Kenapa tidak bilang dari awal? Sebab kalau aku bilang, kalian takkan datang. Tapi kalian sudah dipanggil. Aku hanya memastikan kalian tak hilang terlalu dalam. Jawabannya menggantung di udara, membuat ketegangan di antara mereka makin terasa. Mereka mulai mendaki lereng itu dengan langkah berat. Setiap langkah seperti ditarik ke bawah, dan udara makin tipis walau ketinggian belum terlalu tinggi. Anehnya, jam tangan digital milik Randika menunjukkan waktu mundur, dari 00.47. 00.46. Pukul 00.45. Tania tiba-tiba berhenti. Di depan mereka, berdiri sebuah pohon mati dengan sesuatu tergantung di dahannya, sepotong kain merah tua yang sudah lapuk. Ia menyentuhnya perlahan, lalu matanya membelalak. Ini sama persis seperti kain yang dipakai pendaki yang hilang tahun 90-an, aku pernah lihat fotonya di forum. Ketika mereka melangkah lebih jauh, kabut mulai mengendap seperti air. Lantai hutan terasa licin dan lengket. Akar-akar pohon membentuk pola aneh seperti tulisan atau simbol, tapi berubah setiap kali mereka berpaling. Dimas menoleh ke belakang. Jalur yang mereka lewati, hilang. Seolah tanah menutup kembali setelah diinjak. Tidak ada jalan kembali. Mereka kini benar-benar mendaki sesuatu yang tidak dijanjikan, puncak yang tak pernah ditandai manusia, tak pernah diakui alam, dan mungkin tak pernah ingin ditemukan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari atas lereng. Suara lelaki memanggil nama Dimas. Tapi semua tahu, tak ada orang lain di atas sana. Dimas menatap ke puncak, dan untuk sesaat, ia merasa melihat sosok, berdiri diam, memandang ke bawah, tanpa wajah.
Langkah demi langkah, mereka mendaki lereng gelap itu, dan semakin tinggi mereka naik, semakin ganjil pula keadaan di sekitar mereka. Tanah yang tadinya basah dan lengket, kini terasa seperti debu yang menempel di sepatu, tapi tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Mereka berhenti sejenak, saling memeriksa. Tidak ada jejak dari siapapun. Seolah mereka tidak pernah ada di jalur itu. Randika mencoba menancapkan tongkat hiking ke tanah, tapi ujungnya menembus dalam, seperti menembus asap padat. Ia mencabutnya cepat-cepat dan menatap yang lain. Ini bukan tanah biasa, katanya gemetar. Langit berubah warna, bukan menjadi gelap seperti senja, tapi biru kehitaman seperti malam tanpa bintang, meski jam tangan menunjukkan pukul 2 siang. Fadli mencoba mengaktifkan senter, tapi cahaya yang dipancarkan hanya menyorot beberapa inci ke depan. Di luar itu, semuanya tetap gelap. Dimas mulai merasa waktu tidak berjalan normal. Ia mengintip jam tangannya setiap beberapa menit, tapi jarumnya terus memutar ulang ke menit yang sama. Detik berjalan ke belakang. Kita tidak hanya tersesat secara lokasi, gumamnya. Kita tersesat di dimensi yang salah. Tania mulai menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ia mulai melihat sesuatu di balik kabut, bayangan yang bergerak seperti manusia, tapi terlalu tinggi dan terlalu kurus. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu hilang. Tapi perasaan diawasi makin kuat. Di tengah pendakian, mereka menemukan tenda tua berwarna hijau lumut, compang-camping dan nyaris terkubur tanah. Di dalamnya ada sleeping bag kosong, kompor kecil berkarat, dan sebuah buku catatan yang separuh terbakar. Dimas membuka halaman terakhir yang bisa dibaca. Tulisan tangannya terguncang, namun masih bisa dikenali. Puncaknya selalu berubah tempat. Jangan ikuti suara-suara. Mereka bukan teman. Randika menemukan kaleng sarden yang masa kadaluarsanya menunjukkan tahun 1996. Jadi ini, tenda tim ekspedisi itu, gumamnya pelan. Tapi yang lain hanya terdiam, tak berani menebak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas di atas mereka. Bukan dari teman satu tim. Tidak mungkin. Suara itu terlalu cepat dan terlalu berat. Fadli menyorotkan senter, tapi hanya menangkap bayangan yang melesat melewati jalur. Mereka mulai panik. Dimas menginstruksikan semua orang untuk tetap dekat dan diam. Tapi saat mereka lanjut berjalan, jejak-jejak kaki asing mulai muncul di samping mereka. Beriringan, seolah makhluk itu berjalan bersama mereka, meski tak satu pun terlihat. Setiap langkah yang mereka ambil tidak meninggalkan bekas, namun langkah lain itu tetap ada. Dan itulah saat mereka sadar, mereka bukan lagi 5 orang yang mendaki. Sesuatu telah ikut bersama mereka. Langkah mereka kini semakin lambat, bukan hanya karena medan yang sulit, tapi juga karena tekanan psikologis yang terus menghantui mereka. Kabut tak lagi sekadar tirai putih yang membatasi jarak pandang. Ia terasa hidup, seolah mengatur napas mereka, menyesakkan dada, dan menghembuskan suara-suara samar dari segala arah. Mereka mulai mendengar bisikan. Awalnya seperti desir angin, tapi lama-kelamaan menjadi kata-kata. Kata-kata itu tak selalu jelas, namun beberapa nama disebut dengan pasti, nama mereka sendiri. Dimas pertama kali mendengarnya. Suara lirih, seperti ibunya, memanggil dari kejauhan, "Dimas, pulanglah, nak." Tania mendadak berhenti. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Suara itu suara adikku. Yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Ia menatap ke dalam kabut, matanya berkaca-kaca, seperti ditarik ke masa lalu yang menyakitkan. Pak Guntur menghentikan mereka dengan tangan gemetar. Jangan dengarkan. Kabut ini memanggil dengan wajah kenangan. Ia akan mengiris kewarasanmu perlahan-lahan. Meski mereka mencoba mengabaikannya, suara-suara itu makin keras. Seperti ada puluhan orang berbicara sekaligus. Kadang marah, kadang menangis, kadang tertawa lirih seperti anak kecil. Fadli mulai menutup telinga dengan kedua tangannya, mengguncang kepalanya, berteriak, "Diam! Diam kalian semua!" Randika mencoba menenangkannya, tapi ia sendiri sudah mulai goyah. Setiap kali ia berkedip, bayangan seperti siluet tubuh berdiri di sela-sela pepohonan. Diam, memperhatikan, dan perlahan semakin dekat. Tiba-tiba, suara jeritan memecah kabut. Suara itu bukan dari mereka, melainkan dari jauh, tapi sangat nyata. Jeritan putus asa, panjang, seperti seseorang yang jatuh, atau diseret paksa. Mereka saling menatap. Tak ada yang bicara,
Tapi semua tahu, suara itu nyata, dan sangat dekat. Pak Guntur membuka peta kuno itu lagi. Tapi halaman terakhir peta, bagian puncak, menghitam. Seolah kabut telah meresap ke dalam kertas, menghapus akhir dari perjalanan mereka. Peta ini hanya membimbing sampai di sini, katanya lirih. Selebihnya, kita hanya bisa berharap kita tidak mengulang nasib mereka. Dimas menatap ke dalam kabut. Untuk sesaat, ia melihat sosoknya sendiri di kejauhan, berdiri menatap balik padanya. Sosok itu menirukan gerakannya, sama persis, tapi tidak berkedip. Sosok itu memegang sesuatu, kompas rusak yang sama seperti miliknya. Tania menarik lengannya, memaksanya kembali sadar. Mereka memutuskan untuk tetap bergerak, karena diam justru memperparah halusinasi. Tapi langkah mereka kini bukan lagi untuk mencapai puncak. Mereka hanya ingin keluar, atau setidaknya bertahan. Namun sebelum mereka bergerak, kabut di depan mereka terbuka sedikit. Dan di ujung jalur samar itu, berdiri sesuatu, bukan manusia, tapi bentuk yang mirip. Tinggi, kurus, leher panjang, dan kepalanya miring. Ia tidak bergerak. Hanya menunggu. Seakan tahu, cepat atau lambat, mereka akan sampai padanya. Tidak ada yang tahu siapa atau apa sosok yang berdiri di ujung jalur itu. Ia tidak bergerak, tapi keberadaannya membuat seluruh tubuh mereka menegang. Rasanya seperti berdiri di hadapan sesuatu yang telah lama menunggu. Bukan karena penasaran, tapi karena lapar. Pak Guntur menarik napas dalam-dalam. Itu penjaga, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Ia bukan roh, bukan manusia. Tapi entitas yang muncul dari niat buruk dan ketamakan pendaki-pendaki sebelum kita. Ia menjaga jalur ini agar tak pernah kembali terbuka. Tania mulai menangis. Ia mencengkeram lengan Randika sambil berbisik, "Kita gak akan bisa pulang, ya?" Randika tak menjawab. Karena untuk pertama kalinya sejak mereka mulai mendaki, ia juga merasa yakin, jalur pulang sudah tertutup. Dimas mencoba mengarahkan mereka ke jalur lain, memutari kabut dan menjauh dari sosok itu. Tapi kemanapun mereka melangkah, tanah mulai berubah, menjadi lebih lembek, seperti rawa. Dan setiap langkah yang mereka ambil membuat kaki terasa lebih berat, seolah ditarik oleh sesuatu di bawah. Fadli tiba-tiba berteriak. Ia menunjuk ke belakang, dan semua menoleh. Di sana, berdiri 5 sosok menyerupai mereka sendiri. 5 bayangan pucat, bergerak meniru, tapi tanpa wajah. Sosok-sosok itu perlahan berjalan mendekat dengan langkah yang sempurna, seirama, tak tergesa. "Kita sedang digandakan," bisik Dimas. "Tapi kenapa?" Pak Guntur gemetar saat bicara. "Karena mereka akan menggantikan kita, yang asli tidak diizinkan turun. Yang bisa kembali adalah tiruan. Kosong. Tak punya ingatan, tak punya jiwa." Randika merasa mual. Ia menatap langit yang kini sepenuhnya gelap, tak lagi tanpa awan maupun cahaya. Kabut makin tebal, dan napas mereka makin berat. Setiap detik di tempat itu seperti menyerap kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Tiba-tiba terdengar suara rintihan, seperti seseorang terisak dalam semak-semak. Mereka mendekat dan menemukan seorang wanita muda, tubuhnya kotor, bajunya robek, dan matanya tampak kosong. Ia berbisik, "Tolong aku Eva, ekspedisi 1996. Pak Guntur berlutut di sampingnya, matanya berkaca-kaca. "Eva, kamu selamat?" Tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, Eva menatap ke langit, lalu tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang menguap pelan. Yang tersisa hanya bekas telapak tangan kecil di tanah. Tidak ada yang bicara setelah itu. Mereka semua tahu, Eva bukan selamat. Ia terjebak, dan hanya muncul untuk memperingatkan, atau mungkin sebagai pengingat bahwa mereka pun akan bernasib sama. Saat mereka berbalik untuk pergi, sosok penjaga itu telah menghilang. Namun suara langkah kaki tetap terdengar, semakin dekat, semakin berat. Dimas memegang lengan semua orang dan berkata, "Lari. Sekarang." Mereka berlari menembus kabut, tanpa tahu arah. Hanya ingin menjauh dari suara itu. Tapi tak ada jalan menurun. Tak ada cahaya. Tak ada batas. Hanya kabut, tanah mati, dan langkah-langkah yang tak pernah berhenti mengikuti. Mereka terus berlari, meski tubuh terasa semakin berat, seolah gravitasi di tempat itu meningkat setiap detik. Kabut menebal sampai-sampai mereka tak bisa melihat satu sama lain,
Hanya suara napas dan langkah yang menjadi penanda bahwa mereka masih bersama. Namun perlahan, suara-suara itu pun mulai hilang. Dimas berteriak memanggil nama mereka satu persatu. Tania. Randika. Fadli. Tapi tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang membentur ruang kosong. Ia berhenti, mencoba mengatur napas, dan menyadari, ia sendiri sekarang. Di tempat lain, Randika berjalan menyusuri jalur yang tak dikenalnya. Anehnya, jalan itu seperti familiar, ia merasa pernah melewatinya. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Papan penunjuk jalan bertuliskan, Base Camp 3 km. Tapi papan itu tua, lapuk, dan ditutupi sulur-sulur lumut hitam. Lebih mengejutkan lagi, di bawahnya tertulis tahun 1995, seolah papan itu sudah berdiri di sana selama puluhan tahun. Tania duduk di sebuah batu besar, menangis sendirian. Ia memegang foto kecil adiknya yang selalu ia bawa di dompet. Tapi fotonya kini berubah. Wajah adiknya tak ada, yang tersisa hanya kabut kelabu dan garis samar mirip bayangan. Ketika ia melihat lebih dekat, bayangan itu menyerupai dirinya sendiri, terikat dalam kegelapan. Sementara itu, Fadli berdiri di depan sebuah pondok tua yang tak pernah mereka lewati sebelumnya. Di dalamnya, tergantung puluhan tas carrier, sepatu hiking, dan foto-foto pendaki yang tidak ia kenal. Semuanya tersenyum dalam bingkai kayu tua, tapi mata mereka seperti mengikuti kemanapun ia bergerak. Di tengah kepanikan itu, Dimas menyadari satu hal aneh. Waktu benar-benar terhenti. Jam tangannya rusak total, kompas berputar tanpa arah, dan bahkan detak jantungnya terasa tak normal. Ia seperti hidup dalam ruang kosong, di mana waktu dan arah tidak lagi berlaku. Ia mencoba menandai pohon yang ia lewati dengan pisau kecil. Tapi saat ia kembali ke titik itu beberapa menit kemudian, pohonnya telah tumbuh kembali, utuh, tanpa bekas. Seolah ia tidak pernah menyentuhnya. Randika akhirnya bertemu dengan Tania, tapi mereka terlihat berbeda. Wajah mereka pucat, tubuh mereka lebih kurus dari yang seharusnya. Mereka saling memeluk, tapi merasa aneh. Dingin. Seperti memeluk bayangan. Mereka pun berjalan lagi, berharap menemukan yang lain. Tapi setiap jalur yang mereka pilih mengarah kembali ke tempat yang sama. Batu besar, pondok tua, papan penunjuk yang lapuk. Jalanan itu menelan waktu mereka, mengulang ruang, memutar arah tanpa henti. Lalu, dari kejauhan, mereka melihat cahaya. Bukan cahaya matahari, tapi cahaya lampu tenda yang berkelip lemah. Mereka berlari ke arahnya, dan di sana mereka menemukan seseorang berdiri membelakangi mereka. Sosok itu memegang buku catatan. Saat mereka mendekat, sosok itu menoleh. Itu Dimas. Tapi matanya hitam seluruhnya. Kalian datang lagi, katanya dengan suara yang tidak seperti miliknya. Aku sudah menunggu kalian, sejak pendakian pertama. Sosok itu berdiri di bawah cahaya lampu tenda yang berkedip pelan, seperti napas terakhir dari sebuah senter tua yang hampir kehabisan daya. Saat Randika dan Tania semakin dekat, jantung mereka berdebar kencang, seolah tubuh mereka tahu lebih dahulu bahwa sesuatu yang tak seharusnya sedang terjadi. Dimas berdiri di sana, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai Dimas. Wajahnya sama, pakaiannya pun serupa, tapi mata itu tidak memantulkan cahaya. Hitam legam, pekat, seperti lubang tanpa dasar. Kalian datang lagi, kata sosok itu tanpa ekspresi. Suaranya dalam, bergema, tapi anehnya terdengar sangat pelan, seperti dibisikkan langsung ke dalam kepala mereka. Tania menahan napas, tubuhnya bergetar. Ia memegang lengan Randika yang juga sudah gemetar, meski berusaha tetap tenang. Apa maksudmu, lagi? Tanya Randika dengan suara pelan. Kita belum pernah ke sini sebelumnya. Sosok itu tersenyum kecil, tapi senyumnya kaku, seperti wajah yang dipaksa untuk bergerak. Semua pendaki yang datang ke jalur ini, datang berulang. Mereka tidak sadar. Mereka pikir ini pertama kalinya. Tapi sebenarnya, mereka sudah datang berkali-kali. Terjebak dalam lingkaran yang tak pernah berakhir. Tania memejamkan mata, mencoba menyangkal apa yang ia dengar. Kau bukan Dimas, katanya akhirnya. Dimas tidak akan bicara begitu. Sosok itu menoleh perlahan, dan ketika matanya bertemu dengan Tania, ia menggeleng. Dimas, sudah tidak ada sejak kalian masuk ke zona ini. Kalian hanya mengikuti bayangannya. Sama seperti mereka yang lain.
Ia menunjuk ke belakang, dan dari balik kabut, siluet-siluet mulai muncul, puluhan, mungkin ratusan. Semua berdiri diam, menatap, dengan wajah tak jelas. Sebagian terlihat seperti pendaki, lainnya hanya bayangan samar tanpa bentuk. Randika mundur satu langkah, tapi tanah di bawah kakinya terasa bergerak. Ia menoleh ke bawah dan melihat bahwa tanah tempat mereka berpijak, sebenarnya adalah kumpulan pakaian, tas, sepatu, dan tulang yang tertutup lumut dan tanah. Setiap kali mereka berjalan, mereka sebenarnya menapaki jejak dan sisa-sisa pendaki yang tak pernah kembali. Kita harus pergi dari sini, bisik Randika. Pergi kemana? Sahut sosok itu. Tidak ada jalan turun. Jalur kalian sudah ditutup oleh waktu. Kalian adalah bagian dari gunung ini sekarang. Seperti mereka. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanah di sekitar mereka mulai berdenyut perlahan, seperti makhluk hidup yang baru saja bangun dari tidur panjang. Tania berteriak ketika tanah retak di belakangnya dan sebuah tangan tulang muncul dari celah sempit, mencengkeram udara seakan ingin meraih siapapun yang lewat. Randika menariknya dan mulai berlari, menyeretnya menjauh dari tenda dan dari sosok itu. Tapi kemanapun mereka berlari, kabut seperti menutup kembali jalur yang baru saja mereka lewati. Mereka akhirnya sampai di tepi jurang, di mana hutan berakhir dan dunia terlihat seperti berhenti. Di bawah sana bukanlah lereng biasa, tetapi hamparan awan tebal dan cahaya samar, seperti celah antara dunia. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara yang familiar. Suara orang tua mereka, sahabat lama, bahkan suara mereka sendiri, berbisik memanggil. Kita harus lompat, ujar Tania tanpa sadar. Entah dorongan dari dalam, atau memang bisikan itu terlalu meyakinkan. Tapi Randika menahan lengannya. Tidak. Itu bukan jalan keluar. Itu pintu untuk menghilang. Tiba-tiba, kabut di belakang mereka bergejolak. Sosok hitam, tinggi, dan tak berbentuk melayang di udara. Sosok yang lebih besar dari yang mereka lihat sebelumnya. Dari tubuhnya menetes kabut pekat, dan dari wajahnya tak terlihat apapun, karena wajah itu tak pernah ada. Mereka mundur ke ujung tebing. Tak ada jalan lagi. Tapi sebelum kabut menelan mereka, sebuah suara lantang terdengar dari balik gelap, jangan bergerak. Itu suara Dimas. Dimas yang asli. Ia muncul dari balik kabut, wajahnya kotor, tubuhnya luka-luka, tapi matanya tajam. Di tangannya ia membawa sesuatu yang memancarkan cahaya, cermin kecil, bundar, dan memantulkan cahaya dari senter yang nyaris mati. Sosok hitam itu berhenti. Seperti terganggu oleh cahaya tersebut. Cermin ini dari tenda Eva, teriak Dimas. Dia menulis di bukunya, hanya pantulan yang bisa melawan mereka. Karena mereka tak punya bayangan. Cahaya dari cermin kecil di tangan Dimas bukan cahaya biasa. Saat dia mengarahkan pantulan sinar itu ke sosok hitam yang melayang di udara, suara melengking memenuhi seluruh lembah. Suara itu bukan jeritan manusia, melainkan bunyi retakan yang menggema langsung ke dalam kepala. Tanah di bawah mereka bergetar, dan kabut di sekeliling mulai bergolak seperti air mendidih. Sosok itu tak bisa menahan cahaya dari cermin. Setiap kali disinari, sebagian tubuhnya memudar, seolah ditolak oleh pantulan dirinya sendiri. Dimas berteriak, mereka tak bisa menghadapi refleksi karena mereka tidak pernah benar-benar ada. Mereka hidup dari penyangkalan. Dari ingatan yang dikubur dan orang-orang yang dilupakan. Tania dan Randika masih berdiri di ujung jurang, tangan mereka saling menggenggam. Di bawah sana, cahaya mulai berubah. Dari yang awalnya pekat dan kelabu, perlahan muncul warna-warna hangat, jingga, emas, dan sedikit semburat biru langit. Suara angin pun berubah. Kini bukan bisikan lagi, melainkan nyanyian yang anehnya menenangkan. Dimas berjalan mendekat ke mereka, memantulkan cahaya ke setiap sisi. Sosok-sosok lain yang sebelumnya mendekat mulai menjauh, mundur ke balik pepohonan dan menghilang dalam kabut. Tapi satu sosok tetap berdiri, membatu di tengah jalur, Dimas palsu, yang pertama mereka temui. Matanya kini mulai retak, seperti kaca yang akan pecah. Ia menatap Dimas asli dan berbisik pelan, jika kamu kembali, dia harus tinggal. Maksudmu siapa? Tanya Dimas. Sosok itu mengangkat tangannya ke arah Randika. Kau sudah pernah sampai sini sebelumnya. Kau yang dulu datang bersama mereka. Kau lupa, tapi dia ingat. Dan kau tinggalkan dia di sini. Bertahun-tahun lalu. Randika terdiam.
Sebuah memori samar muncul, suara tawa, langkah kaki di tanah basah, dan sepasang sepatu yang tertinggal di pinggir tebing. Ia melihat ke arah kabut dan samar-samar mengenali wajah adik laki-lakinya yang hilang saat mereka mendaki ketika masih remaja. Wajah yang tak pernah ia lihat lagi sejak malam itu. "Kau kembali untuk menebus janji," kata sosok itu. "Satu pergi, satu tinggal." Tania menggenggam tangan Randika lebih erat. "Jangan dengarkan dia. Itu bukan kebenaran." Tapi kabut mulai menelan kaki Randika. Seolah tanah memutuskan bahwa ia memang bagian dari gunung ini. Randika menatap Tania, lalu ke Dimas. "Kalau aku harus tinggal supaya kalian bisa keluar, lakukan." Tapi Dimas tidak terima begitu saja. Ia mengambil cermin itu dan memantulkan ke langit. "Kita semua keluar." Semua. Bahkan mereka yang sudah dilupakan. Sinar dari cermin menyebar luas, membentuk lingkaran cahaya di atas mereka seperti gerhana. Dari dalam kabut, satu persatu sosok-sosok mulai muncul, bukan lagi sebagai hantu, tapi sebagai manusia. Pendaki-pendaki yang hilang selama puluhan tahun, kini berdiri dengan mata basah, mengenali dunia yang pernah mereka tinggalkan. Eva berjalan mendekat, tersenyum kecil. "Terima kasih sudah menepati janji, meski kalian tidak tahu pernah membuatnya." Dengan langkah pelan, Eva menuntun Randika mundur. Kabut di sekeliling mereka retak seperti kaca, dan cahaya menyerap semuanya dalam ledakan diam. Tidak ada suara. Hanya kehampaan, dan lalu, angin. Ketika Randika membuka mata, ia mendapati dirinya duduk di pinggir jalur gunung. Di sampingnya, Tania dan Dimas pingsan, tapi hidup. Di kejauhan, terdengar suara regu pencari yang berteriak-teriak nama mereka. Mereka telah ditemukan, 7 hari setelah dinyatakan hilang. Namun saat mereka turun dan diperiksa, satu hal membingungkan semua orang. Jam tangan Dimas menunjukkan tanggal 1996. Sementara itu, di kamera tua yang mereka temukan di pondok Eva, ada satu foto terakhir yang tak pernah mereka ambil. Foto mereka bertiga, berdiri di depan kabut, tersenyum, dengan seorang wanita bernama Eva di tengah mereka. Tamat.